Halo, kembali lagi di segmen Lab. Sesuai video pengantar untuk CloudGuard Connect yang sebelumnya, sekarang ini adalah recording lab untuk connecting atau untuk securing branch office yang hanya menggunakan router aja. Jadi saya akan menggunakan MikroTik untuk bisa terkoneksi dengan CloudGuard Connect. Jadi saya tidak membahas SD-WAN, tapi saya membahas how to secure branch office existing devices dengan kolaborasi dengan CloudGuard Connect. Oke. Step-step yang perlu dilakukan yaitu kita harus punya account di portal Infinity dulu. Jadi teman-teman dari distri, partner atau bahkan customer bisa create dulu, masuk ke portal.checkpoint.com. Lalu setelah di approve dan aktivasi accountnya, bisa masuk ke menu CloudGuard Connect. Nanti akan coba saya run through juga bagaimana masuknya. Setelah masuk ke situ, kita start trial. Untuk internal checkpoint itu cuma 3 hari trialnya. Kalau untuk distri atau partner 1 minggu atau bisa lebih 1 bulan. Mungkin customer bisa 1 bulan. Nggak tahu ya, mungkin harus saya cek lagi. Lalu setelah di approve trialnya, kita tinggal create site. Site ini adalah profile. Misalkan ada site Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, mungkin Surabaya, Semarang. Nah, kita harus bikin profile per site-nya. Lalu di dalam profile site itu kita harus tentukan tipe router. Lalu kita harus tentukan FQDN. FQDN ini sebagai ID untuk memisahkan ini mana profilnya untuk site ini dan site selanjutnya. Lalu ada internal subnet, di IP segmen yang ada di cabang tersebut, di kantor cabang tersebut atau di site tersebut. Setelah itu terbuat, kita bisa create dulu policy-nya, pindah ke menu policy, create access control, create threat prevention rule, dan mungkin create juga HTTPS inspection profile. Oke, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan di peer device atau di on-premise device, yaitu kita harus create atau kita harus config IPsec-nya. Yang pertama yang kita create IPsec profile, ya bisa dibilang phase 1. Lalu harus kita create IPsec proposal phase 2. Lalu kita create peer profile. Lalu selanjutnya identity profile, ini untuk menentukan versi IKE-nya, karena di CloudGuard Connect hanya support IKE version 2. Lalu ada ID dan segala macam FQDN yang tadi sempat saya sebut. Lalu setelah itu selesai, create policy. Nah, create policy ini lebih ke reroute semua traffic yang dari sini, dari internal menuju ke IPsec tunnel yang sudah terbentuk. Lalu kita lakukan testing, mungkin kita bisa akses ke internet dan mungkin kita coba bisa juga cek lakukan menggunakan CP-Check.me apakah security feature-nya juga berjalan atau tidak. Oke, kita akses atau kita masuk ke portal Infinity dengan masuk ke alamat portal.checkpoint.com. Lalu akan tampil seperti ini. Lalu kita masukkan account kita. Kalau belum punya, bisa register di sini. Kalau sudah punya, di sini. Next. Karena saya sebagai internal atau checkpoint employee, saya akan diarahkan SSO login ke ADFS-nya checkpoint. Oke, terlihat sudah ada proses Federation Authentication. Nah, di sini saya pindahkan ke tenant-nya Samuel. Lalu kita pindah ke menu CloudGuard Connect. Di sini. Klik menu di sini, pindah ke CloudGuard Connect. Lalu kita lakukan trial, starting trial. Trying now. Wow, instant. Kita akan dapat email dari portal.checkpoint.com nih, yang menginformasikan bahwa your CloudGuard Connect dashboard for email ini is ready. You can now check it out at Checkpoint Infinity Portal. Some information about how to secure your first branch office. Secure first branch office, bukan secure SD-WAN. Jadi branch office securing.
langkah-langkahnya seperti ini. Saya akan coba run through. Whatever memang bisa langsung kolaborasi dengan SD-WAN, tapi konsepnya adalah secure branch office. Oke, kita akan add new site di sini. Kita klik namanya, misalkan Jakarta Selatan. Optional, kita nggak usah. Lokasi juga optional. Number of user, mungkin di cabang selatan itu mungkin cuma 30 user. Oke, let it 30 user. Oke, harus Asia. Oke, location of cloud service, jadi kita bisa tentukan di mana server dari Cloud.Connect itu yang akan kita gunakan. Kita pilih Asia Singapura yang paling dekat. Ya, semoga AWS itu sudah bikin Indonesia, jadi kan bisa enak. Asia Indonesia, mantep kan. Nah, device type seperti yang tadi sempat saya bilang, kita harus pilih generic router atau SD-WAN. Tunnel type-nya IPsec. Lalu external IP address-nya dynamic, jadi kebetulan ini di belakang NAT, jadi kita harus pilih sebagai dynamic IP address. Next. Nah, ini FQDN, ini digunakan sebagai identity atau ID device. Kita bisa gunakan mungkin ISP1 jayaminabadi.com.xyz ya, ISP1 jayaminabadi. Preset key-nya ini ya udah kita biarin auto generated biar secure ya. Next. Lalu kita harus tambahkan internalnya 192.168.13.0/24. Lalu diklik plus di bawah. Lalu next, summarize, lalu kita finish and create site. Ini akan ada proses, nggak langsung instan jadi. Nah, ini akan ada proses generating site. Kita harus tunggu sampai dia ready, sampai ada tombol di sini. Akan ada perbedaan tampilan di sini, sehingga kita bisa melakukan konfigurasi MikroTik yang ada di cabang. Kok lama ya? Biasanya nggak selama ini. Oke, kita tunggu 1 abad dulu deh. Yeay, setelah menunggu 1 purnama, akhirnya site-nya ready, berwarna biru seperti ini. Lalu kita bisa edit policy-nya. Kita bisa pilih full inspection. Kita bisa download dulu sertifikatnya, atau kita bisa upload sertifikat kita sendiri, your own. Lalu di sini ada exception-nya, yang akan nggak di-inspect adalah yang software update, financial service, government, health, dan yang lain. Oke, install policy, install. Synchronization, threat prevention nggak bisa diubah. Oke, mungkin berarti ini standar dari mereka. Oke, di sini ada predefined. Kalau di access rule ada predefined, 4 predefined yang masih disable semua. Kita harus sinkronisasi dulu. Oke, biarkan lagi, kita tunggu dulu. Sekarang kita beranjak ke konfigurasi di MikroTik-nya. Atau apa ya? Gimana caranya? MikroTik atau MikroTik? MikroTik lah. Whatever lah. Oh ya, saat site tersebut sudah berhasil dikonfigurasi, ada email juga dari portal.checkpoint.com bahwa menginformasikan
congratulations, you have create your first site. Nah, di sini bla bla bla. Lalu akan ada guide gimana cara licensingnya dan segala macam, metodenya dan segala macam. Di sini ada link, ada checkmates community, SD1 dan segala macam. Oke, kita berpindah ke device on premise-nya. Di sini saya menggunakan MikroTik. Setidaknya kita harus buat beberapa profile di menu IPsec ini. Jadi ada profiles, ada proposal, ada peers, ada identities, dan policy. Sesuai tadi yang PPT yang sempat saya buat. Namun sebelum itu kita harus harus copy dulu parameter-parameternya. Jadi yang pertama kita harus lihat dulu informasi dari ininya, site name-nya. Kita copy dulu. Copy. Sudah. Lalu configuration-nya. Sebenarnya di sini ada option sih. Aruba, Checkpoint, Cisco, VeloCloud, MikroTik nggak ada ya, kita masukin ke generic aja. Termasuk oke. Nah, di sini udah. Setidaknya kita udah ada informasi ini. Dan sekarang kita create profilnya. Kita buat profile V1 dulu. Kita pisahin ya. V1 adalah ini. Profile at CGC JKS misalkan ya. Hash algorithm ini ada ini, data integrity SHA-1 lalu encryptionnya kita menggunakan IS256 lalu Diffie-Hellman groupnya di DH group 2 atau 1024 bit. Ini. Oke. Renegotiate every 24 hours, berarti 1 hari, 1 day di sini. Oke, not traversal. Udah. Kita oke aja. CGC JKS Jakarta Selatan. Lalu kita buat proposalnya. Proposal JKS phase 2, data integrity SH1 IS256 yang atas saja lah. Lalu renegotiation every 1 hour, jadi sini kita ganti 1 jam. Oke. PFS nggak pakai karena di sini nggak ada Diffie-Hellman-nya. Oke, proposal udah, profile udah, identity. Oh, peer-nya, berarti harus kita bikin peer dulu. Peer CGC peer CGC 1. Address-nya kita kasih yang ini. Filenya ini CGC JKS IKE version 2. Udah oke. Lalu masuk ke identity, kita create peer-nya peer CGC 1, preset key-nya preset key, secret-nya nah di sini kita ambil di sini. Oke, secret di sini. Lalu di sini ada my ID type. Di sini pindah ke FQDN. Profil di sini. Jadi ada FQDN username isp1minjayaabadi.xyz. Remote ID auto dan segala macam, mode configuration no, di oke. Oke, tidak error. Jadi udah ada 4 profiles ini. Profile phase 1-nya, profile proposalnya atau phase 2-nya, peer ID-nya, gateway-nya kemana, sama identity. Lalu kita tinggal buat policy-nya. Oke, di sini IP address kita harus buat dulu. Jadi di sini kan internal sub-nya 13. Kita harus buat IP 13 dulu di sini. Kita masuk ke IP address ya. Saya nggak harus, karena saya nggak akan bahas MikroTik-nya.
networknya juga 13.0 di Ethernet 3. Oke, kita tinggal buat policy. Oke, peer CGC1, source address-nya ini tadi 192.168.13.0/24, destination address-nya 0 aja, dibikin semua. Action-nya encrypt, ESP, proposalnya ini JKS, baru di apply. Oke, harusnya di sini akan muncul active peers. Mungkin sedang dalam proses negotiation. Nah, di sini active peers-nya sudah connect, uptime-nya udah jalan. Kita tinggal lihat di sini. Tadi kan kita pakai yang atas ya, tunnel 1. Nah, untuk bisa menguji coba bahwa udah ngeping, bisa terkoneksi tunnelnya, kita harus ngeping ke ini 10.126.0.4. Oke, kita akan pindah, kita setup dulu ini ya. Saya udah ada 2 di sini, MikroTik dan Ubuntu. Kalau MikroTik kita lihat Ethernet 3 ini settingannya adalah ke LAN segmen LAN 1. Oke, berarti Ubuntu ini juga harus saya arahkan ke LAN 1. Oke. Berarti Ubuntu udah beres. Kita masuk ke Ubuntu. Oke. Kita coba ifconfig. More EN 133. Oke, IP-nya 155. Kita harus ubah dulu ya. Kita tes. Ping ke gateway, berarti ke MikroTik. Nggak connect. Oh, 158. 168. Oke. Oke, kita coba. Ya, udah ping. Kita lihat sudo route min-n. Oke, default gateway-nya sudah ke 31. Berarti kita bisa ping ke 888 dong ya. Oke, kita coba ping ke 100.126.0.4. Oke, koneksinya belum established. Oke, kita coba troubleshooting dulu. Oke, terjadi kesalahan di sini di tunnel. Jadi ini harus dinyalakan, baru di-apply lagi. Tes. Oh, mungkin harus di-purge ya koneksinya. Kita coba lagi. Oke, active peer-nya belum jalan. Proses. Oke, source address-nya saya set /24. Destination address-nya 00. Oke, active peers-nya udah jalan. Kita coba lagi sekali lagi. Oke. Jadi di sini sudah connect dari host yang ada di belakang
belakangnya MikroTik sudah bisa connect ke IP testing dari CloudGuard Connect. Kita coba ping 88. Oke, connect. Kita bisa MTR 888 min n. Oke. Atau kita bisa cari informasi mengenai IP publiknya sudah kemana. Ya, if config. Kita bisa refresh lagi. Oke, IP address-nya ini Amazon Web Service Southeast 1 Region 1 Country SG. Oh ya, tadi saya lupa karena tadi dilakukan SSL inspection, kita harus lakukan copy terhadap sertifikat yang sudah di download. Jadi kan kita lakukan certificate inspection, kita harus copy sertifikat ini dan dipasang di Mozilla. Oke, sudah di sini. Kita buka Mozilla, kita lihat preference-nya, certificate, authorize, import, desktop, trust. Oke. Nah, ternyata di sini juga ada informasi bahwa dari CloudGuard Connect ya, the packets are in. Checkpoint CloudGuard Connect has received traffic from your first branch office site. Dan kayaknya patut dirayakan ya. Dan di sini ada ya, kita dapat mengeksplor bla 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 logs, cyber attack view, HTTP inspection, bla bla bla, tergantung kita nanti konfigurasinya seperti apa. Oke, kita lanjut balik lagi ke tadi. Oke, sudah di oke. Lalu kita bisa refresh lagi di sini. Kita mungkin coba akses ke CP-Check.me. CP-Check.me, centang network, have read and agreed to checkpoints terms and condition, check security record. Ini adalah simple tools untuk bisa melakukan assessment, dan tentunya assessment juga simple, hanya testing download malware infection baik HTTP maupun HTTPS. Jadi kalau setengah nanti ada ini kemungkinan akan hijau semua, cuman kalau misalnya ada yang merah half itu karena tidak dilakukan HTTPS inspection. Nah, di sini karena kita tadi sudah lakukan full HTTP inspection, maka harapannya ini semua hasilnya adalah hijau. Jadi complete secure. Kalau merah silang di sini vulnerable. Ya mungkin karena trafficnya itu masih terencrypt dan tidak dilakukan full SSL inspection, sehingga masih separuh-separuh. Jadi saat filenya di-download menggunakan HTTPS, CloudGuard Connect atau CloudGuard Connect yang ada di cloud itu dia bisa mendeteksi bahwa itu adalah virus atau malware ataupun zero day malware ya. Oke, kita tunggu saja. Oh ya, informasi dari rekan di Singapura bahwa Dennis waktu melakukan share tentang SandBlast, Dennis juga menggunakan CP-Check.me untuk mengecek bahwa uji cobanya sudah sesuai dengan success kriteria atau tidak. Jadi karena ini adalah best practice dari success kriterianya si Dennis ya, atau di SandBlast Agent ya. Nah, Dennis bilang bahwa metode yang dilakukan ini juga ada beberapa, jadi nggak static itu aja. Jadi mungkin filenya akan random, akan random beberapa file. Jadi kadang bisa terdeteksi zero day, kadang tidak, kadang bisa, kadang tidak. Jadi tergantung lagi, dan itu ya agar nggak bisa ketebak aja. Jadi intinya gini, kalau sudah
ada signature-nya, berarti kan itu bukan zero day attack ya. Jadi akan terprevent oleh static inspection yang sudah ada di atas. Jadi biasanya kan urutannya ada static inspection, biasanya itu hash base atau signature base lah ya. Baru nanti ada behavior ataupun diemulasi behaviornya di sistem seperti apa. Nah kalau misalnya udah kena static dulu, ya udah berarti nggak akan melakukan emulasi. Nah ini contoh sepertinya sini lagi melakukan emulasi yang cukup butuh makan waktu, mungkin koneksinya juga mondar-mandir, tapi kita lihat aja. Oke, kita lihat setelah kita tinggal tadi, kita lihat ternyata sudah selesai hasil checkingnya. Kita bisa cek. Oke, malware infection download di HTTP sukses di inspect, download di HTTP sukses juga di inspect karena udah melakukan inspection. IoT botnet exposure juga bisa di block. Command and control CNC bisa di block. Zero day PDF file di download sudah juga bisa ke block. Browser exploit atau yang antivirus juga bisa di block. Jadi masalah ini anonymizer, mungkin memang nggak melakukan anonymizer policy dan juga data leak karena ya agak cukup memakan resource ya data leak. Oke, kita bisa get full report tapi nggak perlu lah, yang penting udah bisa connect. Dan mungkin kita coba bisa akses ke google.com. Kita lihat di sini more information. Oke. Di sini udah kelihatan bahwa Checkpoint atau CloudGuard Connect firewall sudah melakukan full inspection. Di sini dimana meskipun google.com verified-nya by HTTPS inspection by Checkpoint, expired-nya di tanggal 18 Agustus 2020. Jadi kita harus ya kalau mau gampang sih dipanjangin ya 10 tahun biar nggak problem. Oke, kita kembali ke portal Infinity CloudGuard Connect. Di sini kita lihat site Jakarta Selatan sudah aktif dan hijau, udah terima traffic tadi sesuai dengan email information atau email notification tadi bahwa branch office site sudah terima traffic. Kita tinggal bisa main-main lagi ke policy-nya seperti apa, logs-nya. Mungkin kita juga bisa explore lagi masalah logs, reportnya seperti apa. Ya ini ada cyber attack view last 7 days, atau kita bisa bikin today deh. Nah di sini ada one prevent attempt to access command and control server, IP-nya nih 13151. Prevent download malicious banyak 5 kali, 1 malicious file using sandboxing. Jadi ada sandboxing tadi. Kita bisa lihat apa yang di sandboxing. Win7 64-bit big.pdf. Jadi adalah malicious PDF. Kalau di access control ini lebih ke log, raw correlation log berdasarkan top source, top destination, top service, top application, activity timeline-nya dan sebagainya. Security report, ya ini adalah report CloudGuard Connect. Kayaknya bisa dijadiin SCU ini ya. Oke lah, kita fabricated selanjutnya nih. Muncul ide-ide liar di sini, ide-ide liar. Oke, bisa. Traffic ya. Ini ada logs, adalah tampilan logs. Raw logs belum dikorelasi. Jadi sini ada URL filtering bla bla bla. Ada URL filtering juga. Jadi di sini semua di inspect nih. HTTP inspection action inspect. Kecuali yang bypass ini apa ya? Kita lihat. Oh, ke Amazonnya di bypass. Jadi nggak melakukan, biar nggak problem. Saat kita akses ke portal di bypass. Oke.
Oke, kita coba pindah ke settings ke bagian advance ya. Oh, ini ada revision, perubahan-perubahan, kita bisa juga convert, balikin ke sebelumnya sesuai admin. Identity awareness, kita bisa connect identity awareness-nya. Tapi kayaknya masih cuman pakai SAML aja atau pakai ADFS ya, Federation. Ya, ini mungkin jadi next lab ya, kita coba. Saya mungkin akan coba pakai Okta biar gampang, karena dia juga sebagai identity provider yang bisa SAML juga, biar nggak usah setup lagi. Kita trial Okta aja 30 hari. Ini akan jadi next lab. On-prem ini ya konekin ini ke smart console yang ada di laptop, tapi kayaknya lebih akan ini deh, karena tinggal pakai web, selesai, lebih enak. Oke, kita masuk ke global. Nah, global ini adalah account settings. Kita bisa tambahin sebenarnya user adminnya siapa aja untuk Cloudguard Connect ini, jadi nggak cuma satu aja. Jadi owner accountnya cuma satu, tapi kita bisa tambahkan beberapa admin user untuk bisa memanage policy, memanage aset, ataupun melihat log, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah log audit trail lognya, kapan login, kapan create, dan segala macam. Contracts ini untuk licensing, jadi karena masih trial, jadi nggak ada license yang attach, tapi kalau udah trialnya expired, kemungkinan besar untuk bisa menggunakan lagi ya harus minta ke regional. Lalu ada API keys, ya mungkin mau dikonekin ke API, udah ready, jadi menggunakan front end, nggak pakai ini lagi, bisa. Lalu ada export event, mungkin event tadi akan diekspor menjadi log management server, jadi bisa dimasukin ke log management server. Oke, mungkin segini aja nge-labnya untuk testing. Konfigurasi router yang ada di branch office, nggak harus SD-WAN router, jadi Mikrotik pun bisa, pfSense pun bisa, apapun itu yang bisa support dengan IPsec VPN bisa dikonekkan ke Cloudguard Connect, sehingga Cloudguard Connect ini sebagai branch office security yang bisa kolaborasi dengan brand apapun. Oke, sekian segmen dengan kali ini. Sampai ketemu di